Seseorang yang pengen merubah dirinya secara instan, maybe. Kalau dulu sih aku itu operasi pakai plastik ya, plastik beneran. Menurut saya sendiri sih operasi plastik itu bukan suatu hal yang tabu sih ya. Maksudnya sudah sangat wajar untuk orang-orang zaman sekarang, apalagi generasi saya itu ngomongin tentang operasi plastik, mau filler hidung, segala macam. Dan menurut saya wajar-wajar aja kalau misalnya banyak orang yang mau operasi plastik untuk mengejar kecantikan gitu. Operasi plastik itu artinya kita jauh lebih cantik dan kepercayaan diri kita pasti lebih meningkat ya. Mahal. Mahal sih. Korea, K-pop. Halo, saya Dr. Fania. Saya Dr. Putri. Saya Dr. Nandia. Kami adalah tim bedah plastik dari Plastetik Klinik. Oke, mungkin aku mau tanggepin yang plastik ya. Memang banyak orang yang pikir kan bedah plastik ya, plastiknya itu plastik kresek atau mungkin plastik ember. Padahal sebenarnya plastik itu diambil dari bahasa Yunani, plastikos, yang artinya itu membentuk atau molding. Jadi bedah plastik itu sebenarnya adalah spesialisasi yang tidak organ related atau sebenarnya tidak ada organ spesifik yang ditangani. Jadi dia membentuk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya tuh kaget, ternyata banyak sekali pasien saya tuh belum tahu tentang tindakan-tindakan apa saja yang bisa dilakukan oleh bedah plastik. Mungkin kasus yang sederhana aja deh yang biasa kita lakukan di sini, breast lift atau breast reduction gitu. Ternyata tuh orang banyak yang nggak tahu, dipikirnya breast itu cuma bisa dibesarin aja atau breast augmentation atau dengan implan aja, padahal nggak cuma pakai implan loh, pakai fat transfer juga bisa, dikecilin juga bisa, dinaikin tanpa mengecilkan juga bisa gitu. Jadi ternyata banyak sekali tindakan yang pasien itu nggak tahu, dan harapan saya sih bedah plastik mungkin bisa lebih dikenal gitu ya, jadi bisa lebih banyak edukasi-edukasi lagi tentang bedah plastik dan apa saja tindakan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh bedah plastik. Oke, mungkin kalau misalkan di masyarakat rata-rata pada mengenal tindakan bedah plastik juga lebih mostly ke arah estetik atau ke arah K-pop gitu. Tapi sebenarnya bedah plastik itu luas sekali loh. Jadi sebenarnya nggak cuma mementingkan estetika, tapi itu adalah dua bidang yang nggak bisa dipisah gitu. Jadi rekonstruksi dan estetik. Banyak korban misalnya kecelakaan, cacat itu juga direkonstruksi oleh tim bedah plastik. Tapi tidak sekedar rekonstruksi, tapi tetap pasti kita memperhatikan juga tampilan akhirnya, itu estetikanya. Mungkin yang paling sering ditanyakan ke saya sih, dosa nggak sih mengubah ciptaan Allah gitu? Ya sebenarnya kalau misalkan untuk bertanya dosa atau enggak, mungkin kompetensi juga bukan di kita ya, tapi mungkin lebih ke majelis ulamanya sekalian gitu. Sebenarnya sudah ada loh fatwa MUI yang menjelaskan gitu, prosedur bedah plastik tuh mana yang halal, mana yang tidak diperbolehkan, itu mungkin bisa dilihat sendiri lagi karena ada batasan-batasan yang sudah cukup detail dijelaskan di sana. Kalau dari saya tuh tergelitik dengan kalimat insecurities. Nah, menurut saya lebih orang-orang yang dia mencintai dirinya sendiri, dia kemudian take action untuk melakukan operasi plastik itu adalah langkah yang berani. Karena menurut saya ketika orang memutuskan saya ingin bedah plastik untuk mencintai dirinya sendiri, dia akan akhirnya lebih pede, kemudian mencintai dirinya sendiri, dia akhirnya lebih lebih self love lah. Jadi bedah plastiknya itu bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri. Saat ini bedah plastik itu menjadi sebuah tren, di mana satu grup atau satu geng operasi sesuatu, operasi hidung misalnya, nanti teman-temannya ikut operasi hidung, atau misalnya satu grup operasi apa, gengnya juga operasi. Menurut saya jadilah pasien yang pintar dan bijak terhadap dirinya sendiri. Artinya bagaimana? Artinya pasien itu lebih baik konsultasi dulu ke bedah plastiknya, kemudian ditanyakan kira-kira perlunya apa. Kadang-kadang tidak perlu, atau misalnya ternyata perlunya yang lain, atau ternyata memang tidak cocok gitu. Nah, bagaimana caranya supaya menjadi pasien yang pintar, yang bijak? Nah, jadi harus konsul ke dokter bedah plastik yang terregister. Itu bisa dicek di KKI, bisa di perhimpunan, bisa namanya Perapi, seperti itu. Jangan sampai terjebak di praktek-praktek yang tidak kompeten atau ilegal. Jadi harus hati-hati. Please be smart patient. Kenapa saya ingin jadi dokter bedah plastik? Sebenarnya dari pendidikan dokter, memang saya suka
dengan hal-hal yang berbau tindakan atau prosedural. Dan itu bisa saya dapatkan di bedah plastik ini. Dan juga yang saya sangat suka adalah bedah plastik ini tujuan akhirnya lebih untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan itu tentu saja membuat saya sebagai seorang dokter juga harus happy melakukan apa yang saya kerjakan. Jadi itulah kenapa kira-kira saya memilih bedah plastik. Kalau dari saya sendiri sebenarnya menjadi bedah plastik itu artinya mengenai rekonstruksi dan estetik itu tidak bisa dipisahkan ya. Dan ketika membicarakan rekonstruksi dan estetik, saya suka di bagian wajah. Wajah itu sebenarnya hanya part kecil dalam tubuh kita. Tapi dari part kecil tersebut itu sangat-sangat memerlukan tindakan atau pekerjaan yang sangat detail, mulai dari mata, dari hidung, bibir ya, kemudian bentuk wajah. Ya, itulah mengapa saya ingin menjadi bedah plastik saat itu. Buat saya ilmu bedah plastik itu unik dan spesial karena bedah plastik itu menggabungkan antara ilmu kedokteran dan seni. Dan lagi hasilnya itu tidak hanya hasil secara fisik saja namun juga fungsional. Jadi menurut saya bedah plastik ini merupakan bidang yang holistik. Kita juga butuh untuk mengetahui apa yang diinginkan pasien, kita mempelajari keinginan pasien dan berusaha untuk mewujudkannya bersama-sama. Pasien yang paling berkesan untuk saya itu sebenarnya pasien itu awalnya pasien cleft. Menurut saya cleft itu tidak hanya menyambungkan bibir saja, kemudian menyamakan hidung kanan kiri saja. Tapi ketika tampilan yang senormal mungkin, semendekati normal mungkin, itu yang ingin dicapai. Sehingga ketika pasien sudah datang ingin revisi hidungnya menjadi lebih baik, menjadi simetris, nah itu paling berkesan untuk saya. Apalagi ketika mendapatkan setelah follow up ya, pasiennya itu mengatakan, dok saya menjadi lebih menyayangi diri saya sendiri, saya jadi suka selfie, itu berkesan sekali untuk saya. Dan keluarganya juga ikut senang. Nah setelah saya jadi dokter bedah plastik, saya tuh baru tahu bahwa ternyata pandangan orang-orang terhadap bedah plastik itu masih banyak yang belum tahu lah. Dipikirnya bedah plastik itu cuma buat artis aja gitu, artis K-pop gitu misalnya. Padahal ternyata bedah plastik ini dibutuhkan untuk banyak orang. Jadi banyak sekali, karena mungkin saya ibu-ibu ya, banyak sekali mungkin ibu-ibu yang merasa bentuk tubuhnya tuh berubah pasca melahirkan dan menyusui. Nah ini nggak tahu bahwa ternyata ini semua itu bisa diperbaiki atau dikembalikan menjadi seperti dahulu kala. Jadi yang membuat saya berkesan ini bahwa pasien pasca dilakukan mummy makeover dan merasa kualitas hidupnya kembali, kemudian hubungannya bersama suami juga menjadi lebih baik lagi, itu memberi kesan yang sangat mendalam buat saya. Sebenarnya sih semua pasien pasti berkesan. Jadi tapi memang salah satunya sebagai contoh ya yang sederhana saja. Misalnya luka deh gitu, cuman luka aja. Mungkin orang anggap cuman luka tinggal dikasih perban udah selesai. Tapi buat kami sebagai bedah plastik luka itu matters banget gitu. Jadi kita pasti akan mengevaluasi day by day gimana perkembangan lukanya gitu. Karena kita ingin sedetail itu untuk mencapai hasil yang optimal. Juga dengan bedah plastik ini sebenarnya menurut saya semuanya itu sifatnya tuh teamwork gitu. Dari mulai dokternya, kita kerjasama dengan tim bedah yang lain, dengan tim anestesi, dengan pasien tuh juga teamwork sekali dengan keluarganya gitu. Karena pasti untuk bisa mencapai hasil yang optimal kita nggak mungkin bisa sendiri. Jadi pasti ada bantuan dari teman-teman, ada bantuan dari pasien itu sendiri, dan dari caregiver pasien itu sendiri.